Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk pada malam ini? Alhamdulillah bagi kita yang masih diberikan nikmat sehat, di malam ini kita masih bisa mendengarkan kembali tausiah dari Gus Yusuf, kita bisa ngaji bareng di Baiti Janati Rumahku Surgaku. Kami menyapa Anda kembali di 90.1 Fas FM, atau untuk Anda juga bisa mendengarkannya di live streaming kami. Jangan lupa untuk download aplikasi Sfara dan search Fas FM Magelang. Atau untuk Anda malam ini, pemirsa Baiti Janati melalui Gus Yusuf Channel. Alhamdulillah di malam ini juga beliau, Gus Yusuf terhadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga selamat malam keluarga Fas yang malam hari ini setia menyimak di 90.1 atau juga yang gabung dengan channel YouTube kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, Amin. kesempatan untuk bareng-bareng ngaji di Baiti Janati. Ya. Oke, untuk keluarga Fas malam ini kami hadirkan Baiti Janati spesial untuk Anda yang kemarin sempat menumpuk beberapa pertanyaan dan belum sempat kami jawab. Nah, malam ini kami akan membahas dan kami jawabnya untuk Anda. Untuk layanan telepon kami mohon maaf untuk off-kan terlebih dahulu ya, karena masih banyak yang membanjiri di beberapa WhatsApp. Silakan untuk kalian bisa kirimkan di 0815 7870 9640-nya. Oke, Gus, sebagai informasi juga dan juga sebagai kehati-hatian kita, khususnya masyarakat yang di Magelang dan sekitarnya, banyak sekali informasi perkembangan kasus dari COVID-19 ini ternyata semakin hari tidak semakin surut, ternyata semakin banyak dan semakin banyak juga saudara-saudara kita yang terserang ini, Gus. Ya, memang ini sebetulnya yang dikhawatirkan ketika dulu bagaimana pemerintah melarang dengan keras soal mudik dan juga bagaimana kita bisa membatasi silaturahim di Lebaran. Ya. Karena ledakan COVID pasca Lebaran ini yang memang dikhawatirkan. Nah, beberapa daerah ini memang terbukti ini yang menjadi keprihatinan sekaligus kewaspadaan kita bersama. Ya. Sekali lagi harus kita garis bawahi secara tebal bahwa COVID belum berakhir. Jangan kendor, gitu kan. Ya. Karena ya memang kalau ngomong bosan, masyarakat semua sudah bosan. 1 tahun lebih dibatasin, nggak boleh kemana-mana. 1 tahun lebih harus jaga jarak, 1 tahun lebih harus pakai masker dan lain sebagainya. Seabrek alasan-alasan itu. Tapi faktanya memang ya masih seperti ini. Dan bahkan ini kan semakin meningkat. Belum lagi kalau kita ngomong varian-varian baru. Ada Alpha, ada Delta, macam-macam itu kan. Yang dari India, yang dari mana itu kan. Nah, apalagi di Jawa Tengah kita juga prihatin, sekarang 11 kabupaten yang dinyatakan sebagai zona merah. Kudus hari ini masih terus menggila COVID-nya. Nah, Magelang kita juga ini diam-diam juga merayap naik, Dimas. Iya, Gus, betul. Apalagi tadi siang kita dengar katanya ada klaster baru. Ada klaster baru ini. Iya. Klaster apa itu, Dimas? Ini klaster takziah ini menurut beberapa informasi yang ada ini. Iya, konon katanya setelah takziah ada yang positif terus di tracing 100 lebih. Satu desa di daerah Muntilan ya. Betul, Gus. Nah, ini sekali lagi ayo bareng-bareng. Kita jangan kendor, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya juga terus terang, memang panitia pengajian itu juga katanya masyarakat sudah mendesak. Tapi selalu saya sampaikan, tolong harus ada izin dari gugus COVID. Kalau tidak ada izin, jangan paksakan pengajian. Berarti daerah sampean masih daerah rawan, daerah merah, zona kuning. Nah, sekarang kita tahan dulu lah. Bisa ngaji lewat radio, bisa ngaji lewat
YouTube. Ini memang masih situasi pandemi. Ya, seperti takziah. Ya, Gus. Memang ya dilematis. Dilematis kadang-kadang kalau kita mendengar ada family meninggal, ada tetangga meninggal, kita harus bagaimana? Nah, ini memang dilematis itu loh. Ya, menurut saya tadi yang penting pakai masker, minimal itu pakai masker. Minimal pakai masker. Ini wajib itu. Yang kedua juga tetap upayakanlah jangan terlalu berkerumun itu loh. Ya memang kadang-kadang kalau saya ya takziah itu sering curi-curi waktu. Biasanya kalau sore dapat kabar, kalau saya longgar biasanya malam sekalian dini hari saya takziah sepi. Kalau enggak habis subuh. Kalau enggak habis subuh itu loh. Begitu. Nah, itu yang kita upayakan untuk menghindari apapun kerumunan ini masih kita harus hati-hati gitu. Kita hati-hati dan juga ya kalau memang terpaksa ya mungkin ya kita tahlil di rumah, nanti kita takziah ke keluarganya selang sehari 2 hari. Kalau memang itu istilahnya tidak positif COVID, ya kalau memang positif COVID ya kita bersabarlah, kita bisa mendoakan dari rumah, kita bisa membacakan tahlil, membacakan yasin dari jauh. Ini sekali lagi situasinya masih pandemi. Jangan kita ceroboh, yang akhirnya nanti justru akan menimbulkan penyesalan, tidak hanya untuk kita, tetapi keluarga kita dan masyarakat. Masyarakat ya. Oke. Dulu sempat disampaikan bahwasanya 3M jangan sampai kendor. Kemudian sekarang sudah ada 5M ini Gus. Kira-kira berapa M lagi sebenarnya yang kita harus sampaikan kepada masyarakat agar tetap 5M itu tambah apa lagi yang 2 itu? Yang 2 itu tambah menghindari kerumunan dan juga tentu menjaga jarak gitu Gus ya. Ada tambahan berapa M lagi menurut Gus Yusuf ya? Iya, apalagi ini juga sebentar lagi sekolah tatap muka. Nah, ini kan juga menjadi satu kewaspadaan. Ya, saya malam hari ini saya mohon doa kepada seluruh keluarga FAS. Santri-santri Tegalrejo baik di Induk maupun di SW semua sudah masuk dengan protokol kesehatan ketat. Di dalam juga selalu kita lakukan deteksi dini. Ya, tapi yang jelas saya tetap mohon doa agar semua santri-santri diberikan kesehatan, para asatidzah dan juga para pengasuhnya, kiainya, keluarganya juga diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin. Amin, amin. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga FAS malam ini yang bersedia bergabung di 90.1 FAS FM atau untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam ya. Dan malam ini seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi bahwasanya banyak sekali beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Malam ini kami akan membahasnya untuk Anda dengan salah satu tema yang sangat menarik yang bisa kita simak, yakni ta'aruf dan pacaran. Kira-kira seperti apakah? Kita dengarkan bersama-sama surat yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf yang saya hormati, yang saya takzimi, dan Mas Dimas yang berbahagia, serta seluruh kru FAS FM dan Gus Yusuf Channel yang saya banggakan. Pacaran sekarang menjadi tren di kalangan remaja, Gus. Bahkan menjadi sebuah budaya di kalangan anak remaja saat ini. Ya, pacaran ini sekarang tidak harus ketemu langsung, tetapi by chat. Apalagi sekarang sudah ada video call. Nah, remaja yang tidak punya pacar zaman now atau zaman sekarang dianggap remaja yang tidak gaul, kampungan, kuper, nggak laku dan juga berbagai macam disematkan di kalangan remaja dan tidak mengikuti perkembangan zaman dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa remaja kita ketika ditanya apa tujuannya berpacaran, ada yang menjawab ya buat jaga jodoh. Dan ada juga yang mengatakan buat silaturahim. Bahkan ada yang mengatakan kalau sekarang tidak punya pacar berarti tidak mengikuti perkembangan zaman, yang sudah masuk zaman era
globalisasi. Ada juga yang mengatakan untuk ta'aruf. Nah, sebenarnya Gus, bagaimanakah yang dinamakan ta'aruf itu sendiri? Lalu adakah batasan-batasannya dan apa saja hal-hal yang diperbolehkan dalam ta'aruf itu? Saya mohon petunjuk dari Gus Yusuf dan mohon doanya dari keluarga FAS agar mampu mengaruhi bahtera kehidupan tetap dalam iman Islam dan ridhonya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Rifqi di Salaman. Ya, terima kasih untuk Mas Rifqi di Salaman dan juga keluarga FAS yang masih setia di 90.1 maupun yang menyimak lewat YouTube. Apa yang disampaikan Mas Rifqi itu memang fenomena hari ini. Oke. Jadi saya tadi malam itu ikut diskusi di Zoom meeting tentang kesiapan sekolah tatap muka itu. Iya, Gus. Itu salah satunya memang hari ini pemerintah kelihatannya akan memaksakan untuk sekolah tatap muka. Meskipun itu mungkin seminggu 2 kali. Yeah. Dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena apa? Karena salah satu dampaknya itu Indonesia sudah mengalami yang namanya loss learning. Jadi anak-anak sudah lepas dari kegiatan belajar. Situasinya, terus suasana sekolah ini sudah mulai hilang di anak-anak kita. Bahkan beberapa anak-anak ini sudah mulai enjoy di jalan. Nah tadi pergaulan bebas. Ini kan angka pernikahan dini Jawa Tengah itu naik 600%. Tinggi 600%. Dan dari hasil survei anak-anak usia SMA itu dari 15 siswa itu dipastikan 4-5 itu sudah pernah melakukan hubungan seks di saat pandemi ini. Di saat pandemi ini ya? Iya, saat pandemi ini. Oke. Nah ini kan sangat memprihatinkan. Kalau ini dibiarkan lagi tidak sekolah, anak-anak ini udahlah berat sekali untuk ini persoalan moral. Persoalan moral. Jadi anak-anak memang ya cenderung tidak punya kegiatan. Tidak punya kegiatan, sementara tadi komunikasi sekarang sudah luar biasa. Dulu kalau orang pacaran itu kita nunggu surat bisa setengah bulan. Deg-degan ya guys ya. Deg-degan. Belum nanti kita bikin surat lagi. Itu semalam direwangi lelean. Besok masukkan ke kotak pos. Baru seminggu nyampe dapat balasan setengah bulan lagi. Lah sekarang ini kan chat tinggal langsung, yang tadi Dimas sampaikan bisa video call. Video call juga ya. Wah, ini ya otomatis ini juga mempercepat libido. Libido seks anak-anak itu semakin meningkat. Nah, maka pacaran hari ini menurut saya sudah tidak ada pacaran sehat, tidak ada pacaran yang baik. Karena pacaran pasti juga akan menjurus kepada tadi soal hubungan seksual. Maka dalam Al-Quran itu jelas dilarang. Jelas dilarang ketika ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya berdua-duaan khalwat. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Isra itu jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan wasa asabila, dan itu jalan yang terburuk. Jalan yang terburuk. Mungkin pertamanya, ya namanya itu kan tidak ada asap tanpa api kan. Jadi pertamanya mungkin hanya sekedar chatting.
Yang kedua ketemu, mungkin hari ini anak-anak lagi seneng-senengnya ngopi. Ya ngobrol di kafe gitu kan. Ngobrol di kafe, sekedar jalan di mall. Nah, itu kedua, ketiga. Yang keempat kita sudah nggak tahu. Yang keempat kita sudah nggak tahu. Dan yang prihatin lagi dari beberapa survei itu mengatakan bahwa banyak perilaku seks itu justru dilakukan di rumah. Oh, di rumah gitu malah ya? Iya, ketika orang tuanya pada kerja. Jadi bapak ibunya kerja di pasar, kerja di ladang atau apa. Siang hari teman-temannya datang. Lah ini yang terjadi. Nah, maka memang kalau saya bisa mengkategorikan pacaran, hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, ya apapun namanya itu tetap haram. Tetap haram karena itu pasti akan tadi mendekati kepada perzinaan. Ya, dekat saja nggak boleh. Dekat nggak boleh. Ya, takrobu ini jangan kamu mendekat-dekat. Mendekat itu bisa dimaknai ya mungkin mulai dari halwah, berdua-duaan. Mungkin juga mulai mendekat itu bisa dikatakan mungkin chatting. Chatting itu juga bisa dikatakan takrobu ketika chattingnya itu menjurus namanya kan. Sekarang video call yang itu menampilkan gambar-gambar yang enggak pantas itu juga masuk dalam takrobu. Takrobu zina. Maka itu yang harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tegas sebagaimana yang dirawatkan oleh Abi Ma'bad. Sami'tu Ibn Abbas yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqulu la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wala tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Rasulullah pernah berkhutbah, tidak boleh di antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai dengan muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Nah, ini Rasulullah sudah jelas. Ya, jadi harus ada mahramnya. Harus ada keluarganya. Maka kalau tidak ada antara laki-laki dan perempuan, yang ketiga adalah setan. Ini provokatornya nanti yang muncul kalau tidak ada. Nah, maka anggapan-anggapan idiom bahwa kalau nggak pacaran hari ini nggak gaul, kalau nggak pacaran bukan anak zaman now. Ini menurut saya adalah jargon-jargon yang menyesatkan. Ini yang harus di clearance, harus dibersihkan dari mindset anak-anak kita sekarang. Anak yang gaul itu anak yang apa? Anak yang gaul itu hari ini anak yang pintar ngaji, anak yang pintar sekolah, itu anak yang gaul. Anak zaman now itu anak yang apa? Anak yang berprestasi. Yang berprestasi. Apapun dia punya kemampuan di olahraga, seni budaya, itu anak zaman now, anak muda yang berprestasi. Bukan anak muda yang nenteng pacar di mana-mana itu. Nah, kalau tadi bedanya antaranya pacaran dan ta'aruf. Oh, itu jelas berbeda. Beda ya, Gus? Ta'aruf itu sebetulnya adalah proses. Proses untuk menuju pernikahan. Bukan hanya have fun ya. Kalau orang pacaran kan hanya ketemu cocok, aduh dia cantik, dia belum berpikir sama sekali untuk
menikah. Belum berpikir sama sekali dia akan jadi pendamping hidup. Enggak sama sekali. Senang-senang aja ya? Ya, cuman untuk senang-senang aja. Tapi kalau ta'aruf, ini sudah jelas. Saya sudah berniat untuk menikah, saya sudah siap secara fisik, secara lahir, secara batin. Nah, saya kepingin menikah. Ini sudah ada niat. Ya, setelah ada niat, dia mencari atau khitbah. Oh, di sana anaknya Pak RT umpamanya. Atau putrinya Pak Haji, atau putrinya Pak D. Saya kok kepingin punya hubungan serius sama. Lah, ini sudah ada niatan. Niatan, kelihatannya anaknya kok akhlaknya baik, kelihatannya anaknya kok solihah. Coba saya pengen ada ta'aruf, perkenalan tanda kutip. Kenal tetapi serius, dan perkenalannya itu juga tadi tidak melanggar apa yang digariskan oleh Rasulullah. Kalau tadi la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Jadi kalau ta'aruf itu pasti ada mahramnya. Datang baik-baik ke rumah, sampaikan maksudnya, terus biasanya anak perempuannya keluar ikut mendampingi orang tuanya sekedar bercengkrama atau kadang-kadang hanya sakelibatan bawa nampan, mengeluarkan air minum, teh. Karena memang kalau dalam syariat yang boleh dilihat dalam ta'aruf itu hanya wajah dan telapak tangan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Jadi bukan seperti kita mau beli semangka, kita wolak-walik, kita lihat atas bawah. Maka dibelah ya semangka. Iya. Merah enggak ini? Nah, cukup dilihat wajah dan telapak tangan. Itu pun ada mahramnya. Bahkan ada yang ta'aruf lebih aman lagi. Ta'aruf lebih aman lagi itu kita ngutus kurir. Jadi saya kok berminat pada putrinya Pak Lurah. Maka dari keluarga saya ngirim, mungkin kakak saya, mungkin adik saya datang ke sana, ketemu dengan Pak Lurah, terus menyampaikan maksudnya, anaknya keluar, nah terus yang melihat itu kurir, nanti pulang terus menyampaikan ke saya, wah saya tadi sudah lihat anaknya Pak Lurah, anaknya langsing, tinggi, terus wajahnya putih, berseri-seri, hanya dia menceritakan sifat-sifatnya dari perempuan tadi. Menceritakan sifat-sifatnya dari perempuan tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu ta'aruf kalau menurut syariat dua cara tadi. Bisa melihat langsung dengan tadi didampingi mahram, dan juga hanya wajah dan telapak tangan. Atau yang kedua bisa ngutus kurir untuk melihat dan nanti menceritakan sifat-sifatnya. Itu. Nah kalau sekarang sih menurut saya dunia sudah canggih lah. Sekarang foto aja sudah berteban. tinggal diklik pengen lihat anak Pak Lurah, anak Pak Lurah diklik itu kan muncul semua. Ternyata di filter Gus. Kecewa dong. Bisa di Instagram, bisa dilihat ya. Wah ini pas lagi make busana muslim, yang ini pas lagi di rumah, ini udah muncul semua sekarang. Sudah muncul semua di FB, jadi ya khitbah itu lamaran. Nah itu sudah setelah melihat, mantap, datang khitbah dan dilamar. Khitbah ya sama, meskipun khitbah itu juga tetap yang
yang boleh dilihat secara syar'i ya tetap hanya wajah dan telapak tangan. Setelah selesai khitbah, nikah. Itu proses yang ada di dalam syariat. Tidak ada proses tukar cincin. Tidak ada dalam syariat, nggak ada. Nah ini yang kadang-kadang kita sering menganggap tradisi itu menjadi syariat. Bahwa tukar cincin itu, nah yang repot lagi kalau anak sudah tukar cincin, itu biasanya orang tua sudah udah lost itu loh. Wah ini sudah tukar cincin terus ya sudah boleh ditenteng kemana-mana gitu loh. Gitu. Bahkan anak sekarang itu kadang-kadang kan kadang-kadang saya itu kadang ya antara geli dan antara kasihan juga ya. Kasihan dan juga kadang marah gitu loh. Iya, campur ya. Bawa ke kiai. Itu tak pikir sudah suami istri gitu kan. Pak Kiai mohon doanya ini calon saya. Kami sudah tukar cincin bulan yang lalu, semoga bisa nanti sampai ke pelaminan. Ini dengan PD-nya saja, seakan-akan dia nggak berdosa membawa wanita bukan mahramnya itu loh. Malam-malam lagi. Iya, ini dengan PD-nya minta doa ke kiai lah. Kita ini mau mendoakan gimana itu kan? Nah ini kebodohan yang menurut saya kebodohan yang perlu dikasihani atau kebodohan yang tapi tidak boleh ditolerir. Perlu diluruskan ya. Perlu diluruskan. Satu soal tukar cincin. Yang kedua yang hari ini mewabah soal Pre-wedding, ya. Ya, pre-wed itu loh. Foto sebelum nikah itu. Ya apapun kalau belum nikah ya tetap dosa. Artinya itu ngumbar dosa di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Ya, Gus. Bahkan saya agak kenceng dikit dulu pernah untuk itu. Kalau Anda dapat undangan manten, ada foto pre-wednya, sementara itu jelas-jelas belum akad nikah, maka saya sampaikan kita tidak wajib hadir. Oh begitu ya. Karena itu berarti mengamini kemaksiatan, gitu loh. Mengamini kemaksiatan itu loh. Fotonya sudah pangkon-pangkonan, fotonya sudah berpelukan, jalan gandengan, macam-macam. Di situ masih ditulis akad nikah besok bulan ini tanggal ini. Loh, ini berarti foto ini belum sah. Belum apa-apa itu loh. Ya, berbeda kalau dia foto ya setelah dia akad nikah biasanya kan siri ya. Akad nikah dulu. Setelah akad nikah dia foto-foto. Setelah foto-foto itu dijadikan undangan. Nah, pernikahannya 2 bulan lagi. Oh gitu ya. Itu kita bisa lihat di tanggalnya. Keterangannya. Ya, akad nikah bulan ini. Ini undangannya. Oh berarti kira fotonya sudah akad dia. Dia foto sudah halal gitu loh. Nah, resepsi bulan depan, nunggu Covid selesai, nunggu tabungannya cair, nunggu apa kan bisa aja kan? Atau resepsi bareng sama Mitoni itu kan juga. Oh, segitu ya? Iya, itu terjadi di mana? Terjadi ya? Ya karena itu dulu waktu mau resepsi pas Covid. Oh gitu. Iya, pas Covid awal. Kan terus dilarang, tidak boleh mengadakan pernikahan resepsi, nggak boleh. Ya udah nikah dulu. Resepsinya ditunda 3 bulan, ternyata masih pandemi. Sampai ditunda 7 bulan, 8 bulan. Weh, ternyata bareng dengan Mitoni. Itu nggak apa-apa, dia halal kok. Sudah diakad ya? Sudah diakad, gitu loh. Dan menurut saya nggak perlu malu. Nggak perlu malu dan kamu karena itu sudah halal. Berbeda kalau memang dia itu ya tadi mengumbar kebodohan itu.
foto-foto priwet padahal dia belum nikah. Itu mengumbar kebodohan. Dan itu kalau orang yang agak hati-hati ya mending gak datang karena kita itu mengamini kemaksiatan itu loh. Nah ini yang perlu kita catat dan kita pahami oleh keluarga FAS agar hati-hati itu loh. Ya kalau memang ya undangan seperti dulu juga nggak problem, nggak harus ada fotonya. Kalau memang belum akad, bikin undangan dulu, nggak usah dikasih foto juga nggak masalah kan. Ya kalau memang dikasih foto ya nanti kalau sudah akad itu akan aman. Jadi tadi antara ta'aruf dan antara pacaran itu jelas berbeda. Jelas berbeda. Yang satu ta'aruf itu tuntunan agama, pacaran bukan tuntunan agama. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf atas tausiah dan juga nasihatnya untuk kita semuanya. Keluarga FAS tentu yang malam ini baru saja mendengarkan di 90.1 FAS FM. Atau untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel di manapun Anda berada. Ada beberapa pertanyaan di malam ini sudah Anda kirimkan di 08157870940. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ada dari Adnan yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf dan juga Mas Dimas. Saya baru saja mendengarkan apa yang disampaikan Gus Yusuf. Wow, sangat tertarik sekali ya. Karena saya saat ini masih dalam proses mengenal seorang wanita. Bagaimana Gus terkait dengan private atau foto private ini? Ada beberapa editan, dalam arti pria berfoto sendiri, wanita foto sendiri, kemudian